waktu abad pertengahan, para ahli dan peneliti memiliki beberapa perbedaan pendapat dalam mendefinisikan abad pertengahan. Berikut adalah abad pertengahan menurut beberapa ahli. Yang pertama, Edward Gibbon berpendapat bahwa abad pertengahan adalah zaman kegelapan karena adanya kemunduran budaya dan ilmu pengetahuan setelah jatuhnya Roma. Yang kedua, Mark Bloch dan George Duby. Abad pertengahan adalah periode dinamis perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang meletakkan dasar bagi Eropa modern. Yang ketiga, Henry Pirenne menyoroti bahwa abad pertengahan adalah era transformatif Eropa yang ditandai dengan perkembangan feodalisme dan pertumbuhan perdagangan dan pertumbuhan kota-kota. Awal mula abad pertengahan. Kekaisaran Romawi akhir atau sering disebut Late Roman Empire adalah sebuah negeri yang menguasai beberapa bagian Eropa dari abad ketiga hingga abad kelima. Pada akhir abad ketiga, Kekaisaran Romawi akhir mengalami krisis besar yang diakibatkan oleh wabah penyakit dan konflik yang berkepanjangan dengan Kekaisaran Sasanian dari Iran. Untuk mencegah kemunduran menjadi lebih parah, Kaisar Diokletian membagi negerinya menjadi dua, barat dan timur, untuk mempermudah pemerintahan dan pertahanan, serta untuk menstabilkan kekaisaran di saat dan setelah krisis. Kemudian muncullah peristiwa lain, yaitu Kristenisasi, dan mereka yang tak menganut Kristen mulai menghadapi penganiayaan yang membuat masyarakat menjadi tak stabil. Hal ini diperparah dengan perang saudara yang menguras kekuatan militer dan keuangan negara, dan Kekaisaran Romawi Barat kesulitan menghadapi penyerbu dari negara lain. 3 periode abad pertengahan. Menurut pendapat para ahli kontemporer, abad pertengahan biasanya dapat dibagi menjadi 3 fase berbeda. Abad pertengahan awal, abad pertengahan puncak atau tengah, dan abad pertengahan akhir. Masing-masing fase ini ditandai dengan perubahan signifikan dalam struktur politik, budaya, ekonomi, dan sosial di Eropa. A. Abad pertengahan awal. Pasca runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, terjadi perpaduan antara budaya Romawi dengan budaya suku asli penyerang. Banyak budaya ilmiah dan tertulis dari entitas-entitas baru ini didasarkan pada tradisi intelektual Romawi. Kekaisaran Romawi Timur tetap utuh dan terus mengalami kemajuan ekonomi yang berlangsung hingga awal abad ke-7. B. Abad pertengahan puncak. Pada periode antara 9500 dan 1060 Masehi, terjadi kekeringan parah di Timur Tengah dan sebagian Eurasia mengalami dingin yang tidak biasa. Kelaparan yang terjadi kemudian menyebabkan kerusuhan besar di daerah Kekaisaran Bizantium, Abbasiyah, dan Mesir, dan memasak banyak orang Turki nomaden untuk mencari padang rumput baru di Irak, Anatolia, dan Balkan. Masuknya mereka menyebabkan banyak perubahan yang berpuncak pada pembentukan Kekaisaran Seljuk di Timur Tengah yang cukup berpengaruh pada Eropa. Di banyak wilayah Eropa, paham feodalisme mengatur hubungan sosial fundamental. Dalam sistem ini, seorang tuan tanah memberikan properti seperti tanah atau ladang kepada pengikutnya atas imbalan atas pengabdian mereka. C. Abad pertengahan akhir. Suhu iklim tahunan rata-rata tiba-tiba menurun pada tahun 1200 Masehi, yang menciptakan anomali iklim yang menyebabkan krisis pertanian, yang berpuncak pada kelaparan besar pada tahun 1315 hingga 1317 Masehi. Hal ini diikuti dengan wabah hitam dari tahun 1346 Masehi hingga tahun 1400-an. Sebuah pandemi yang menyebar ke seluruh Eropa dan menewaskan hingga sekitar setengah populasi penduduk Eropa. Petani yang selamat dari pandemi membayar sewa yang lebih rendah kepada tuan tanah mereka, tetapi permintaan untuk produk pertanian juga menurun dan mereka hampir tak bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Jasa buruh yang harus dibayarkan oleh petani untuk penguasaan tanah mereka sering diubah menjadi sewa tunai yang menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi tuan tanah. Beberapa tuan tanah bergabung untuk memeras hak istimewa mereka.
Tetapi pemerintah dari pusat kerajaan terkadang mulai melindungi kepentingan kaum miskin untuk mencegah pemberontakan. Politik mengalami beberapa perubahan pada masa ini. Meskipun pertumbuhan pemerintah yang terpusat terus berlanjut, ada lebih dari 500 kelompok politik otonom pada akhir periode tersebut. Gagasan tentang kepemimpinan raja yang dipilih kembali oleh sekelompok orang muncul di monarki-monarki Eropa Tengah dan Skandinavia karena berbagai alasan, termasuk penolakan aristokrat terhadap pengaruh asing. Yang pertama yaitu feodalisme. Sistem sosial dan ekonomi utama pada abad pertengahan adalah feodalisme, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada para tuan tanah atau bangsawan. Para petani atau rakyat biasa bekerja di tanah para bangsawan sebagai imbalan untuk perlindungan. Kemudian yang kedua yaitu monarki dan kekuasaan gereja. Banyak kerajaan di Eropa yang dikuasai oleh raja-raja yang berkuasa secara turun-temurun. Di sisi lain, gereja Katolik memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat dan politik, seringkali lebih kuat daripada kekuatan politik lokal. Paus dan gereja sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari termasuk pendidikan dan juga kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada perang dan konflik. Perang dan konflik antar kerajaan atau dengan bangsa lain sering terjadi seperti Perang Salib yang berlangsung selama beberapa abad. Selain itu, perang di dalam benua Eropa antara kerajaan-kerajaan juga umum terjadi. Selanjutnya yang keempat ada kehidupan di kastel dan juga di pedesaan. Kehidupan berpusat pada kastel dan desa kecil. Kasta sosial yang jelas terlihat dengan raja, bangsawan, dan ksatria di puncak, serta petani dan pekerja berada di lapisan bawah. Masyarakat agraris dengan mayoritas penduduk bekerja di ladang. Yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah seni dan arsitektur gotik. Salah satu pencapaian budaya pada abad pertengahan adalah gaya seni dan arsitektur gotik dengan katedral besar yang menjulang tinggi, jendela kaca patri, dan ukiran religius yang detail. Seni religius mendominasi ekspresi artistik yang ditujukan untuk mendidik masyarakat yang sebagian besar buta huruf. Kemudian yang keenam, kebangkitan universitas. Di akhir abad pertengahan, pendidikan formal mulai berkembang dengan berdirinya universitas-universitas di kota-kota besar seperti Universitas Oxford dan Universitas Paris. Filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan yang kala itu masih sangat terkait dengan agama mulai berkembang. Yang ketujuh yaitu pandemi dan krisis. Abad pertengahan juga ditandai oleh krisis besar seperti wabah hitam atau Black Death pada abad ke-14 yang mengurangi populasi Eropa secara drastis dan memiliki dampak sosial serta ekonomi yang signifikan. Yang kedelapan yang terakhir yaitu adanya kebangkitan kota-kota. Di akhir periode ini, kota-kota mulai tumbuh sebagai pusat perdagangan dan ekonomi. Ini menjadi awal dari transisi menuju Renaissance yang memusatkan pada ilmu pengetahuan, seni, dan kebudayaan. Itulah beberapa karakteristik utama dari abad pertengahan yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang membentuk sejarah Eropa di periode ini. The Black Death dan Great Famine. Great Famine terjadi pada tahun 1315 sampai 1317, merupakan bencana kelaparan yang melanda sebagian besar Eropa. Penyebab peristiwa ini yaitu akibat gagalnya panen kentang yang menjadi sumber nutrisi banyak orang. Akibat dari kelaparan ini banyak terjadinya kematian dan menurunnya stabilitas ekonomi. The Black Death terjadi pada tahun 1347 sampai 1353 disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang dibawa dan disebarkan oleh kutu parasit pada hewan pengerat, terutama tikus. Kemudian bagian tubuh yang mati akan menghitam seperti jari tangan dan kaki, sehingga orang-orang menyebutnya wabah hitam. Akibat wabah ini, lebih dari separuh populasi Eropa terbunuh. Perang Salib merupakan salah satu pertempuran paling besar dalam abad pertengahan yang berlangsung sejak abad ke-11 sampai abad ke-17. Kronologinya terbagi ke dalam 9 periode, sehingga tidak terjadi secara terus-menerus. Pertempuran ini disebut dengan Perang Salib karena para tentara Eropa menggunakan tanda salib pada lencana, bahu, atau panji-panji saat pertempuran berlangsung. Simbol tersebut menunjukkan bahwa Perang Salib merupakan perang suci. Pada hakikatnya, perang ini bukanlah perang agama, melainkan perang merebut kekuasaan. Perang ini terjadi karena Gereja Katolik ingin merebut Yerusalem dan Tanah Suci dari tangan umat Islam.
Dengan demikian, peristiwa penting ini sebagai tanda kuatnya organisasi gereja pada abad pertengahan. Perang 100 tahun. Pada awal tahun 1337 hingga tahun 1453 terjadi sebuah serangkaian konflik bersenjata antara Wangsa Valois atau Perancis dan Wangsa Plantagenet atau Inggris. Perang tersebut terjadi sepanjang 116 tahun dan kemudian dikenal sebagai Perang 100 tahun. Akar penyebab konflik perang ini adalah sengketa wilayah dan perebutan pengaruh setelah bencana demografi yang melanda pada abad ke-14. Pecahnya perang dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara para raja Inggris dan Perancis. Perang 100 tahun menjadi salah satu konflik terpenting yang menjadi pertanda peralihan dari abad pertengahan menuju abad penjelajahan dan Renaissance. Gereja menggantikan Kekaisaran Romawi. Salah satu peristiwa penting pada abad pertengahan yaitu pengaruh dominasi gereja setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi. Gereja Katolik menjadi institusi paling kuat dan mendominasi kekuasaan raja dan ratu. Pada masa itu, sebagian besar kekuasaan raja dan ratu diperoleh dari aliansi dan perlindungan mereka dengan gereja. Misalnya, Paus Leo III menobatkan Raja Franka Charlemagne sebagai Kaisar Romawi pada tahun 800 Masehi. Akibatnya, wilayah Charlemagne menjadi Kekaisaran Romawi Suci yang cenderung menganut paham gereja.